Monggo, Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ibu Husnul? Alhamdulillah baik Pak Yunus. Gimana Pak Yunus Ya, kabarnya? alhamdulillah juga baik. Bu Husnul, ini katanya mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya, betul Pak. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Yunus. Ini loh, ada murid saya itu, entah gimana ya, saya itu sudah berusaha maksimal. Menurut saya sudah Oke. berusaha menyediakan media pembelajaran yang menarik. Tapi kok tetap saja selalu ada anak yang nilainya itu kurang di bawah KKTP. Nah, itu sebaiknya saya harus bagaimana ya Pak ya? Saya berusaha sudah maksimal kok, tapi masih ada aja yang kurang. Gitu Pak. Iya, Ibu. Untuk murid-murid Ibu di kelas itu jumlahnya ada berapa ya? Ada 29. Ada 29. Kira-kira untuk yang di bawah KKTP itu ada berapa anak? Ada sekitar 4 sampai 5 gitu. 4 sampai 5 ya. Oke. Iya. Kalau menurut saya Bu, itu sebenarnya sudah bagus kalau dalam hal ketuntasan kelas minimal ya, itu sudah baik. Tapi kan mungkin Ibu ada rasa ingin penasaran, saya masih bisa nih untuk anak-anak 4 ini agar bisa lebih baik lagi, mungkin seperti itu ya? Betul, iya Pak, kan nggak enak ya, maksudnya kan tetap saya itu di sekolah yang katanya orang sih favorit, jadi orang tua itu benar-benar menekan gitu ya, kepingin anaknya itu semuanya itu ya sukses, maksudnya nilainya itu loh, dari nilai, mereka itu berbasis nilai. Nah di situ saya Habis nilai. Iya. tertekannya itu di situ, jadi orang tua itu Iya, sering telepon atau gimana, "Bu, anak saya kok tetap gini-gini." Nah itu kan ya. ya. Menurut Ibu kira-kira faktor apa yang membuat murid-murid 4 murid itu ketinggalan atau misalnya tidak bisa mengikuti perkembangan teman-temannya yang lainnya? Kalau menurut saya sih, mungkin mereka dari awal itu sudah telat ya. Misal kayak kalau pelajaran matematika gitu, dia pelajaran FPB, KPK gitu ya, Pak, ya. Kan dia harus sudah menguasai perkalian dan pembagian. Nah, di situ itu mereka kurang, otomatis kan mau melanjutkan ke yang berikutnya ya pastilah telat dibanding temannya yang sudah mahir. Nah, dari situ jadi saya kalau mau membenahi, Pak, ya mundur ke belakangnya itu banyak dibanding dengan teman lain, sedangkan dia kan minoritas. Saya juga butuh banyak waktu, meluangkan waktu kalau benar-benar mau ngurusin mereka. Nah, kalau kayak gitu ya, ya akhirnya ya bingung sendiri saya juga, Pak. Iya, ya. Jadi Ibu lebih menekankan bahwa anak 4 ini itu karena memang dari awal dasarnya itu dia dalam perkalian dan pembagiannya itu memang terlambat dari yang lain, akhirnya mengikuti step yang lebih tinggi lagi ya kesulitan seperti itu Bu ya? Ya, betul, seperti itu, Pak, benar. Ya. Kalau menurut Bu Husnul kira-kira faktor apa saja ya yang membuat murid-murid Ibu yang 4 orang, 4 anak ini eh, di lingkungannya, di lingkungan keluarganya atau seperti apa gitu bagaimana? Oh iya, Pak, kebetulan 4 anak ini sebagian 4 sampai 5 ini memang orang tuanya bekerja, terutama ibunya. Jadi dia itu sering kayak agak, apa ya, kurang diperhatikan begitu loh. Karena orang tuanya yang penting anaknya sudah les, sudah dikasih uang, ya sudah ndak mau ulang lagi pelajaran atau tanya anaknya, "Apa tadi di sekolah apa?" Itu sudah ndak mau. Tapi kalau untuk masalah ekonomi semuanya terpenuhi. Nah mungkin juga kurang kontrol dari orang tua kalau saya rasa sih. Ya, ya. Jadi mungkin keadaan itu yang disinyalir menjadi hambatan anak ini akhirnya merasa karena sudah merasa
tercukupi, orang tuanya merasa hanya dengan memberikan uang itu sudah tercukupi, akhirnya kebutuhan tentang belajar anak di rumah itu sedikit terabaikan, seperti itu Bu ya. Iya, seperti itu Ya, kayaknya. Jadi sudah pasrah gitu loh, Pak. Cuma pasrah ya, ke les-lesan sama gurunya sudah. ya. Lalu kemudian apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar bisa lebih meningkat KKTP-nya kira-kira? Kayaknya sih berarti tadi dari ngobrol dengan Pak Yunus berarti kita butuh koordinasi dengan orang tua ya, Pak, ya? Mungkin saya akan home visit seperti itu, ngobrol dari hati ke hati biar lebih diperhatikan sama orang tuanya walaupun sudah les juga masih butuh perhatian orang tuanya. Barangkali dengan bimbingan orang tua dan guru di sekolah, dia lebih meningkat lagi. Tentunya juga kalau khususnya pelajaran matematika atau pelajaran hafalan ya harus sering tanya jawab. Barangkali orang tua di situ mungkin Pak poinnya, orang tua juga yang turut terjun langsung gitu loh. Mereka yang langsung menanyai anak mereka, barangkali anak-anak itu lebih paham atau lebih manut dengan orang tuanya ketimbang dengan orang lain. Gitu sih, Pak. Iya, ya. Kira-kira untuk mengarah ke situ nanti Ibu Gusnul eh, ada cara home visit ya. Iya, Nah, sepertinya itu yang saja harus yang saya siapa saja yang akan dilibatkan dalam home visit tersebut? eee, mungkin saya kira saya butuh bantuan juga dari guru mapel, karena mereka kan yang berinteraksi langsung dengan siswa tersebut ya, Pak, ya. Mungkin bisa Ya, saya ajak ke sana. dengan guru mapel ya, Iya. dengan guru mapel. Kalau untuk ini apa sekolah untuk kepala sekolah atau mungkin guru-guru yang lain bagaimana? Oh iya, bisa juga sih kalau ngajak home visit minimal kan paling saya ngajak satu orang ya, Pak, ya. Kalau dari guru lain mungkin saya cuma Ya, butuh asesmen awal dari apa dulu mereka itu seperti apa, pencapaiannya, hanya itu saja sih. ya. Um, untuk caranya kira-kira dalam hal home visit itu nanti apa saja yang Ibu akan terapkan atau penekanan seperti apa yang Ibu terapkan agar bisa menjadi efektif? Kalau menurut saya sih, kita awalnya ngobrol aja dulu dengan orang tua, bagaimana kegiatan dia di rumah itu apa saja, les apa saja yang dia ikuti, kemudian bagaimana cara dia belajar, jam berapa, mungkin seperti itu, Pak. Nanti kan kita gali aja dulu dari orang tuanya itu, bagaimana cara mereka mengasuh anaknya di rumah. Nah, terutama barangkali ya karena kan banyak yang jualan. Nah, jadi saya kan butuh tahu background keluarganya dulu. Nah, setelah itu baru saya bisa ambil keputusan enaknya ini kira-kira itu apa. Mungkin tapi yang menurut saya sih harus cepet-cepet dikasih drill, tanya jawab atau latihan dari orang yang terdekat dengan mereka. Jadi, dibiasakan latihan latihan latihan, seperti itu. Kemudian ya, oke. Kira-kira untuk rencananya kira-kira akan dilaksanakan kapan, Bu? Insya Allah dalam waktu dekat ya, Pak, ya, karena ini mau ada STS juga, ulangan-ulangan, jadi lebih cepat lebih baik, seperti itu. Baik. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk home visit, kemudian itu kan untuk yang ke rumah ya, untuk yang di sekolah barangkali persiapannya seperti apa? Kalau yang home visit ya kita bikin janji dulu dengan orang tuanya, kan nggak mungkin saya ke sana tanpa, bilang permisi, soalnya kan saya sudah tahu kalau mereka itu orang tua pekerja. Nah, jadi saya sudah janjian kalau sudah oke baru saya pergi ke sana. Kalau di sekolah ya berarti saya harus cepet-cepet bikin latihan-latihan soal atau mungkin meluangkan sedikit waktu dikala istirahat atau pulang sekolah sebentar gitu. Atau di awal pembelajaran nanti bisa sama-sama dengan anak-anak, persepsinya atau
di jam ke-0 itu ya, Pak, ya, bisa mungkin, Pak, untuk ngedrill itu, saya kira bisa. Ya, memang kalau ini Bu ya, untuk matematika itu biasanya itu tekniknya nggak ada yang lain ya, kira-kira ya, drill ya. Ya, Ya, apa, walaupun banyak media-media yang menyenangkan ya, tapi itu kalau dari pengalaman saya tetap harus banyak latihan lah itu yang, membuat mereka itu paham berbagai macam, apa, soal-soal itu. Jadi tetap walaupun banyak media itu hanya mengantarkan saja, jadi kalau kepingin dia mahir, ya latihan, sudah tidak ada lagi. ya latihan, ya, ya, ya. Ya. Untuk apa dengan orang tua nanti kira-kira selain membahas teknis pelajaran nanti apakah ada hal lain yang perlu disampaikan misalnya mungkin psikologisnya atau mungkin ada saran-saran pada orang tua agar lebih memperhatikan anak itu apakah dipertimbangkan seperti itu, Bu? Iya, Pak, ya pastinya juga saya butuh banyak saran dan masukan ya. Barangkali kesalahan itu muncul dari saya, barangkali ada yang terlewat dari diri saya yang membuat anak-anak ini kurang paham. Jadi pertama mungkin ya kita ngobrol dululah kebiasaan-kebiasaan mereka. Mungkin orang tuanya juga mau inginnya saya itu mengajar seperti apa, atau mungkin orang tua kan yang lebih mengenal mereka ya, anak-anaknya itu sukanya itu belajar kayak apa sih, maksudnya mungkin gaya belajarnya apa, kan mereka yang lebih paham itu. Saya menerima masukannya atau usulan dari orang tua dan juga nanti bisa dipikirkan kembali, kita pikirkan bersama bagaimana cara meramu biar anak-anak ini bisa cepat paham, seperti itu, Pak. Ya, Intinya untuk koordinasi lah. ya ini koordinasi. Untuk hal teknis mungkin dari rekan-rekan guru sejawat ya itu apa saya yakin ini akan didukung Bu karena ini hal yang baik terus juga bisa menjadi support dalam artian secara profesionalitas kemudian secara akademik akan berupaya meningkatkan kenaikan KKTP, kenaikan nilai, terus juga dalam segi perhatian, Ibu juga memberikan perhatian karena dengan Ibu datang ke rumah, dengan Ibu koordinasi dengan orang tua, dengan Ibu berkomunikasi itu anak merasa mendapat perhatian. Iya, Seperti itu. disentuh Ya, hatinya dulu biar rajin belajar. Iya ya ya, Pak, terima kasih atas pencerahannya Pak. Jadi saya bisa kepikiran, kemarin-kemarin nggak kepikiran itu, ya. mau melakukan itu. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu. Semoga apa yang direncanakan nanti berjalan dengan baik, kemudian didukung dengan baik dari sekolah, kemudian yang terpenting lagi orang tua dan anaknya kooperatif. Amin amin amin, Baik, semoga bisa terjadi. baik, ya. Baik, terima kasih Bu. Iya ya, sama-sama Pak, terima kasih atas masukannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, sampun. Sik sik.